Bagi masyarakat dahulu, benda angkasa adalah tanda berlalunya hari dan bulan yang membantu mereka untuk membantu rencana tahunan. Selama masa Mesir kuno, astronomi dibayangi oleh kepercayaan mistik. Ketika Su atau air dan Tefnu atau embun bersatu, maka hal itu akan menghasilkan manusia. Mereka memisahkan laki-laki menjadi bumi dari wanita atau langit. Hal itu menciptakan dunia mistik. Tapi langit dan bumi dapat disatukan, kemudian mereka diberkati dengan anak setengah manusia. Skenario ini menunjukkan mereka percaya bahwa Tuhan menunjukkan masa depan melalui tanda-tanda yang ada di langit. Di antaranya Sirius yang mengendalikan banjir, di mana Osiris mengendalikan kesuburan. Ini ditandai oleh Sirius yang bersinar di langit utara. Elemen pengerusakan ini berakhir dengan munculnya zodiak kesuburan seperti Orient. Objek yang terlihat tergambar dalam simbol yang mudah diingat oleh manusia untuk membantu mereka dalam membuat rencana tahunan. Pada zaman dahulu, orang tidak pernah menanyakan tanggal. Mereka bertanya berapa hari sinar matahari mengenai zodiak yang tertentu. Pengetahuan ini menyebar ke astrologi, meramal masa depan orang dengan melihat tanda zodiak di mana dia lahir. Peradaban berikutnya adalah Yahudi yang mengembangkan bidang ini lebih jauh lagi. Bartolomeus mencoba memperkirakan diameter bumi. Pada siang hari di Sin, matahari berada tepat di atas kepala, sementara di Iskandaria terdapat perbedaan 17 derajat. Dengan mengetahui derajat bagian ekor, diameter bumi dapat dihitung. Setelah masa Bartolomeus, astronomi terus dikembangkan menghasilkan teori epicycle yang menjelaskan bahwa lingkaran bumi adalah pusat alam ini dan benda angkasa yang lain mengelilinginya. Orang-orang tidak mengindahkan pengetahuan ini karena bertentangan dengan kepercayaan agama dan logika mereka yang semua makhluk bumi berada dalam keadaan miring. Tapi dalam dunia Muslim, orang-orang mempunyai pendapat yang lain. Institut penelitian pertama di dunia, Baitul Hikmah, menganalisa tulisan sarjana Yunani dalam rangka menunaikan kewajiban agama mereka. Mereka tertarik untuk mengetahui mengapa pendapat Bartolomeus tidak sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 40, yang mengatakan matahari tidak dapat mencapai bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Mereka telah membuat kajian-kajian dan mereka telah dapati bahawa model-model yang dikemukakan oleh Ptolemy itu tidak tepat. So mereka telah memberikan nilai-nilai lebih tepat. Kalau kita tengok dari segi Al-Khawarizmi, dia telah memperkenalkan algebra. Dia menggunakan kaedah matematik
ya, menggunakan trigonometri iaitu sin, cosine dan tangent untuk menjelaskan fenomena-fenomena ini. Mereka melihat pergerakan matahari. Bagaimana mereka boleh mentakrifkan pergerakan matahari yang begitu baik. Juga pergerakan bulan itu sendiri. Bagaimana mereka boleh mentakrifkan pergerakan bulan itu dengan begitu baik. Juga planet-planet lain dan juga bintang-bintang. Dan sebab itu ada istilah-istilah astronomi pada hari ini masih menggunakan istilah Arab. Utamanya azimuth, nadir, zenith. Garis lintang dan garis bujur diperkenalkan untuk menentukan lokasi manapun di bumi. Garis lintang adalah lingkaran yang sejajar dengan ekuator di kutub utara dan selatan. Di mana garis bujur adalah garis berbentuk oval yang menghubungkan kutub utara dan selatan. Al-Biruni bertanggung jawab atas penempatan keterangan dasar tentang garis lintang atau meridian 0 derajat di Jaziratul Khalidat di pantai barat Afrika. Ini adalah titik pedoman seluruh dunia sampai Inggris menggantikan Greenwich pada tahun 1882. Di dalam peradaban Islam, pedoman yang ada di langit membimbing mereka dalam mengukur jarak benda-benda tersebut. Istilah bulatan astrologi muncul ketika manusia mulai meneliti angkasa. Jarak tidaklah penting selama benda-benda di angkasa dapat dilihat dengan jelas di mata manusia. Dengan bumi sebagai pedoman, ekuator bumi menyebar ke arah garis astrologi. Istilah zenith dan nadir yang sampai sekarang masih digunakan berasal dari bahasa Arab yang artinya titik tertinggi dan terendah dari observatorium. Dengan itu, koordinat di antara objek di angkasa dapat dihitung berdasarkan sudut ketinggian dan horizon, yaitu azimut. Azimut juga kata yang berasal dari bahasa Arab sebagai sudut penghitungan yang dihitung dari utara sepanjang lingkaran horizontal. Azimut membantu menentukan koordinat objek di angkasa. Semua metode ini digabungkan menjadi yang dikenal sebagai astrolab, yang membantu manusia menentukan jarak tempat, mengenali waktu, arah kiblat, navigasi atau petunjuk. Globe astrolab adalah gambaran dari bentuk bumi yang sebenarnya, lengkap dengan tanda zodiak di langit sebagai pedoman. Dibuat dengan berbagai ukuran dan pedoman tambahan. Ketepatannya bergantung pada ukuran diameter atau garis pusat. Di mana kumparan astrolab adalah perluasan dari bentuk bulat menjadi bentuk garis. Ini sangat penting, khususnya dalam berlayar, yang bergantung kepada benda-benda yang ada di langit untuk mengarungi lautan yang tidak terbatas. Ternyata, peta modern pertama yang dibuat pada masa kejayaan Islam dibuat berdasarkan metode ini. Peta dasar yang dibuat oleh Al-Biruni pada abad ke-11 adalah peta pertama yang menggunakan pedoman garis bujur. Al-Idrisi yang menciptakan peta dan bola dunia yang kemudian digunakan sebagai pedoman di dunia barat mengembangkan metode ini lebih jauh lagi.